Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita belajar dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita belajarnya di bawah sebuah tema, dia yang telah ditentukan untuk binasa. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca Yohanes pasal 17 ini, tentu sampai pada ayat yang ke-12 ini merujuk kepada murid-murid Yesus, yaitu salah satunya adalah Yudas. Nah saudara-saudara, Yudas Iskariot memang dipilih oleh Tuhan menjadi salah satu dari ke-12 murid. Tetapi saudara-saudara, ayat kita tadi mengatakan pada potongan berikutnya, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Tentu yang dimasukkan di sini bahwa dia yang telah ditentukan untuk binasa ini pasti merujuk kepada Yudas Iskariot. Nah saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yudas ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus? Kok kenapa Yudas bisa binasa atau ditentukan binasa? Nah saudara-saudara, pertanyaan ini muncul dari sekian banyak orang Kristen khususnya, bahwa kok mengapa Yudas adalah murid Yesus, tetapi kok Yudas ditentukan untuk binasa? Nah bukan jawaban yang simpel saudara, kan itu terserah Tuhan, itu hak Tuhan. Jadi kalau kita mau tanya seperti itu, kita bisa hanya tanya kepada Tuhan saja. Kalau memang di sini kita tidak bisa bertanya kepada Tuhan, nanti kan semua kita mati. Nanti kalau kita semua mati sampai di sana kita tanya saja pada Tuhan, kenapa Yudas ditentukan binasa? Nah saudara-saudara, hal yang lain, Yudas memang dipilih oleh Tuhan, tetapi dipilih di sini dalam kebutuhan tertentu. Seperti yang kita baca di dalam kitab suci di sini, bahwa Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah saudara, memang Yudas dipilih. Dia ada di antara salah satu murid, tetapi dia bukan orang percaya sungguh-sungguh. Dia bukan orang pilihan untuk diselamatkan. Memang dia dipilih, tapi dia dipilih bukan untuk diselamatkan. Tetapi memang dia dipilih untuk tugas tertentu, yaitu dia untuk supaya dia bisa menjual Yesus. Sehingga walaupun Yudas dipilih, di sini bukan dipilih untuk diselamatkan, tetapi dia dipilih untuk tugas tertentu, yaitu dia menjadi salah satu orang yang bisa mengkhianati Yesus atau menjual Tuhan Yesus kepada mereka yang ingin membunuh Yesus. Jadi kita di sini kita tidak bisa menganggap bahwa Yudas adalah salah satu pahlawan yang bisa kita syukuri, tidak saudara. Tetapi Yudas memang adalah orang yang jahat, orang yang memang dia pada awalnya dia memang tidak percaya, tidak pernah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini satu hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Yudas saja yang adalah salah satu murid dari Yesus. Dia ada di gereja bersama-sama dengan Yesus, beribadah di mana saja. Bahkan dia dikatakan bahwa Yudas ini bisa mengusir roh jahat. Tapi pada akhirnya Yudas bukan orang percaya. Nah bagaimana dengan saudara-saudara, bagaimana dengan saya ketika kita berada di gereja? Apakah kita pernah sadar bahwa kita manusia berdosa yang pada akhirnya kita harus binasa atau masuk neraka karena memang upah dosa adalah maut? Apakah kita pernah sadar bahwa saya tidak bisa menyelamatkan diri saya? Dan hanya satu-satunya jalan, satu-satunya cara, hanya beriman atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dosa. Adakah di dalam titik hidup saudara pernah saudara sadar bahwa saudara adalah manusia berdosa yang tanpa Yesus pasti kita semua masuk neraka? Karena itu pada kesempatan ini saudara ada di posisi yang mana?
saudara ada di posisi Yudas yang mengaku sebagai murid tetapi tidak pernah iman? Ada iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus? Ataukah saudara memang sudah sungguh-sungguh kepada Kristus? Ada kepada Kristus, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dosa? Nah, kalau saudara ada dalam posisi Yudas yang hanya sebagai murid dalam hal-hal jasmani saja tetapi tidak pernah menjadi murid untuk hidup rohani, maka pada kesempatan ini datanglah, mengakulah dosamu kepada Kristus, percayalah kepada Dia sebagai juru selamat dosamu, supaya kapan saja saudara bisa memperoleh hidup yang kekal di surga. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Marilah Tuhan menolong kami, menyertai kami, memberikan iman kepada kami supaya kami menjadi murid yang sungguh-sungguh yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dosa kami, sehingga kami tidak binasa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kita di sepanjang hidup kita. Shalom.